Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Syukurlah Bapak ikut senang mendengarnya. Oke, sebelum kita belajar, saya minta kepada saudara Evita untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa cukup. Baik, sebelumnya Bapak ingin melakukan presensi kehadiran kepada anak-anak. Eduardo, Hayuni, Lukman, ada yang tidak hadir anak-anak? Siapa? Sirio. Kenapa Sirio, Andiot? Soalnya Rio juga tidak ada konfirmasi dengan Bapak. Yang lainnya ada lagi selain Rio? Oh iya, kalau Andri kemarin sudah menginformasi ke Bapak, dia kena tipes. Oke, anak-anak. Pagi ini materi kita adalah tentang karya sastra. Oke. Karya sastra. Yaitu tentang puisi. Jadi sebelumnya Bapak akan menjelaskan capaian dari pembelajaran ini. Bapak berharap setelah mengikuti, anak-anak dapat memahami berbagai jenis dan macam dari puisi, apa itu fungsi dan manfaatnya, dan nanti pada akhirnya kita akan belajar bersama-sama menulis sebuah puisi. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih. Menurut kalian apa sih itu puisi? Kata-kata. Benar. Arjono apa? Betul. Wisnu? Belum. Oke, nanti kita simak sama-sama ya. Oke, semua jawabannya benar. Jadi puisi itu adalah ekspresi jiwa dari seorang penyair yang dituangkan dalam bentuk kata-kata atau sajak. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan puisi itu terdapat dua jenis, yaitu pertama adalah puisi lama. Jadi puisi lama itu berupa seperti contohnya pantun, terus syair. Yang kedua adalah puisi modern. Oke, jadi di sini ada perbedaan antara puisi lama dan puisi modern anak-anak. Perbedaannya yang pertama adalah puisi lama itu masih baku terikat dengan aturan. Contohnya pantun dan syair. Itu dapat dibedakan kalau pantun itu dalam peraturannya berupa AB-AB. Sementara kalau AB-AB itu pada kalimat akhir dari setiap baris. Sementara kalau syair itu rata AA semua atau BBB semua. Sementara kalau puisi modern ini tidak terikat dengan aturan-aturan pada puisi lama. Sebagai contoh, perbedaan lainnya adalah puisi lama ini biasanya berupa tentang nasihat. Nasihat tadi Bapak sudah membuat contoh puisi lama, misalnya jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa. Oke, ada cakepnya ya. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Jadi itu kan perbedaannya dalam pantun itu kan AB-AB ya. Yang pertama pada baris pertama itu diakhiri dengan huruf eng, Bandung. Sementara bait kedua diakhiri dengan U, saku. Jadi AB-AB. Sementara perbedaannya dengan syair,
kalau syair itu tidak AB-AB tapi selaras AA semua atau BB semua. Tapi yang menjadi sama biasanya mereka sama-sama berisikan tentang sebuah nasihat. Semisal kalau syair itu AA semua ya, misalnya aku selalu bangun di pagi hari untuk menantikan terangnya sang mentari. Kan ku sambut pagi dengan penuh harap dan lestari, agar dunia tahu aku selalu tegap dalam berdiri. Itu contoh syair. Sementara puisi modern itu biasanya tidak terikat. Misalnya contoh-contoh, kalau ada nggak anak-anak yang pernah nonton film Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2002? Wisnu sering itu ekspresinya Pak. Oke. Iya. Atau semisal karyanya puisi dari sastrawan Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin, itu salah satu bentuk puisi modern karena tidak terikat dengan bait-bait ini. Sementara itu puisi ini memiliki 3 bentuk fokus. Fokus yang pertama itu adalah fokusnya ke spiritual. Spiritual itu bisa lari ke arah kekaguman kita akan keindahan alam semesta. Keindahan. Yang kedua itu adalah romansa. Ini yang paling familiar ini, romansa. Yang ketiga ini adalah puisi dalam fokus kritik sosial. Puisi spiritual, Bapak berikan contoh ya, kenapa dikatakan spiritual? Karena setiap baitnya itu biasanya mengandung unsur-unsur kekaguman kita baik terhadap ciptaan Tuhan atau alam, ataupun dengan kerinduan kita dengan Tuhan itu sendiri. Semisal puisi dari salah satu tokoh sufisme Al-Halat yang berjudul Bila Aku Tanpamu, yang liriknya kurang lebih, bila aku tanpamu, apa artinya hidupku? Hanya hampa yang tersisa. Bila aku tanpamu, kemana aku harus mengadu? Kesendirian dan kesedihan yang hanya menerpa. Jadi itu salah satu contoh dari puisi spiritual ya. Arjono ahli ya puisi ya? Oke ya. Itu tentang, jadi puisi spiritual itu mengarah ke kekaguman kita atau dengan ketuhanan. Sementara kalau ini yang paling umum ya, puisi romansa atau percintaan itu banyak sekali. Kayaknya Frankie ini sangat bakat ini. Nanti kita coba Frankie ya. Jadi puisi romansa, misalnya puisi dari Maulana Jalaluddin Rumi yang berjudul Aku Memilih Mencintaimu Dalam Diam. Itu nanti anak-anak bisa mencari, itu sangat romantis banget. Yang kedua ini kritik sosial. Kalau kritik sosial itu biasanya adalah ungkapan ketidakpuasan seorang penyair terhadap suatu keadaan sosial yang berlangsung. Semisal, ada yang tahu aktivis Wiji Tukul? Wisnu tahu? Nah, itu salah satu mengungkapkan puisi dalam bentuk kritik sosial. Ataupun, Bapak kasih contoh nih, ini dari Gusmus. Ini salah satu penyair, favorit Bapak. Gusmus itu pernah menulis puisi yang berjudul Zaman Kemajuan. Jadi lirik puisi dari Gusmus ini adalah, inilah zaman kemajuan. Ada sirup, rasa jeruk dan durian. Ada keripik, rasa keju dan ikan. Ada republik, rasa kerajaan. Oke, jadi itu tadi ya. Puisi selain memiliki 3 fokus antara spiritual, romansa, dan kritik sosial, pada umumnya puisi ini tidak hanya yang kita ketahui pada umum untuk menyatakan cinta melalui diksi-diksi yang indah, tetapi juga bisa berbentuk kekaguman kepada keindahan alam dan juga sebagai bentuk kritik sosial. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak?
Oh, Arjono silakan. Kalau ini apa namanya? Larinya ini Pak, orang puisi lama. Puisi lama, iya betul, silakan. Saya ingin menanyakan kan saya dengar salah satu penyanyi atau sastra juga Khairil Anwar. Itu masuknya di puisi lama atau modern Pak? Kalau pertanyaan bagus Arjono, Khairil Anwar itu salah satu penggebrak puisi yang masuk ke zaman puisi modern. Karena di sini ada perbedaan mendasar antara puisi lama dan modern. Kalau puisi lama itu anonim, biasanya tidak diketahui penciptanya karena bersifat diajarkan turun temurun berupa nasihat-nasihat. Sementara kalau puisi modern itu biasanya selalu ditampilkan nama penciptanya. Jadi gitu ya Arjono ya. Sama-sama. Ada yang lain? Jadi puisi itu ada 3 macamnya itu ya Pak ya? Iya, ini fokusnya ada 3 macam. Ada 3 macam. Kalau jenisnya ada 2, puisi lama dan puisi modern. Terus 3 itu masuk kemana Pak? Kalau yang 3 ini masuk lebih condong kebanyakan masuk ke modern sih Evita ya, karena kayak tadi yang misalnya romansa, aku ingin ataupun hujan bulan Juni itu kan tidak terikat dengan aturan ABAB. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga masuk ke ritmenya masih mengikuti puisi yang lama juga gitu. Oke, jadi kalau misalnya belum ada yang bertanya, ini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu tugas kelompok ya. Tapi kali ini Bapak tidak meminta kalian untuk menulis puisi lama, tapi Bapak meminta kalian untuk menulis puisi modern yang lebih bebas, tidak terikat dengan kata baku. Jadi di sini Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama diisi oleh Evita, Ikas, Anissa, dan Firsi. Kelompok kedua diisi oleh Hayuni, Dwi, Edo, dan Mbak Wisnu. Kelompok ketiga diisi oleh Franky, Lukman, Andi, dan Arjono. Jadi di puisi modern ini Bapak bagi kalian ke dalam 3 fokus ini. Jadi untuk kelompok pertama, fokus puisi modernnya ini berisikan tentang spiritual atau keindahan alam. Itu yang harus kalian buat. Kelompok kedua menulis puisi tentang romansa percintaan. Kelompok ketiga berisi tentang kritik sosial yang menurut kalian sangat meresahkan. Oke, boleh kalian kerjakan sekarang. Temanya itu harus sesuai itu, Pak. Iya. Dibikin dulu sejadinya. Masalah kurang bagus bisa terus berlatih. Saya udah buat judulnya Indomie Goreng. Indomie goreng. Difokuskan dulu ya. Sembari kalian Kelompok 3 kritik sosial, kelompok 2 romansa atau percintaan, kelompok 1 spiritual. Sembari anak-anak membuat, Bapak akan menuliskan salah satu puisi karya Bapak. Ini tentang perpaduan antara spiritual dan romansa. Nanti Bapak akan menjelaskan maknanya. Banyakin dokumen jadi Pak, ternyata temanya romansa.
Itu kalah saja. Enggak, aneh. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah? Oh, silakan. Perwakilan maju. Perwakilan saja. Dibacakan. Silakan maju. Silakan maju ke depan. Baik. Kelompok 1 sudah selesai? Udah. Oke. Boleh langsung maju ke depan ya. Kamu dulu Joy. Silakan Joy. Semangat Joy. Tiga. Oke, sebelumnya beri tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Oke, Arjono. Puisi tentang kritik sosial kamu ini berjudul apa? Di sini selamat pagi teman-teman. Terima kasih Pak. Pagi. Di sini itu judulnya layar-layar yang mengabur. Layar-layar yang Mengabur. mengabur. Iya. Oke, silakan dibacakan. Isinya ya. Oke. Edo, tolong diam Edo. Jadi itu isinya begini. Di kota yang tak pernah benar-benar tidur, Woi. lampu-lampu menjual mimpi pada mereka yang tak sempat bermimpi. Gedung menjulang seperti doa diseret ke langit, sementara perut di bawahnya mendekat lapar dan ditertawai iklan. Kita hidup dalam scroll tak berujung, di mana suara paling lantang bukan yang paling benar, melainkan yang paling banyak dibagikan. Jempol kita kini lebih cepat dari nurani, dan empati dijual murah dalam bentuk emoji. Ya, emoji. Mereka bilang ini zaman maju, tapi kenapa bumi memerah seperti luka yang tak dirawat? Hutan dibabat demi pembangunan, udara jadi lelucon, pipe yang tak lagi bisa dihirup gratis. Di meja-meja kekuasaan, janji dibungkus rapi seperti kado kosong untuk rakyat yang terus percaya. Dan di layar kaca sandiwara politik disorot dengan lampu yang lebih terang dari matahari. Anak-anak belajar tujuan sebelum bisa membaca puisi, sebab dunia ini lebih suka angka daripada rasa. Lebih percaya algoritma daripada nurani manusia. Tapi barangkali masih ada harapan di sela suara kecil yang tak dibayar, di tangan-tangan yang menanam bukan hanya demi panen, melainkan demi kehidupan. Sekian dan terima kasih. Tunggu ya. Ditahan dulu aplausnya, kita tahan dulu sembari kita menjelaskan makna dari agar lebih nanti terasa. Arjono, kesimpulannya puisi kamu tuh tentang apa ini? Kayaknya bagus sekali tadi. Kesimpulannya berdasarkan isu sekarang, Pak. Woi, apa isu sekarang apa? Sekarang itu kan kita kebanyakan Maka itu bermainnya di media sosial. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, beri aplaus dong untuk Arjono dari kelompok 3. Terima kasih Arjono, saya silakan. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 1 silakan. Bisa. Silakan bisa. Keren. Oke, Anissa, judulnya apa nih?
Wah, romantika sekali nih. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin membaca puisi yang kedua. Baik. Di antara ribu langit yang diam ada cahaya yang terbenam. Menetes pelan dari sela waktu membasuh debu di dada. Bukan doa yang lantang, bukan pula mantra yang dihafal. Hanya detak lembut, nafas yang jujur. Mengenali semesta sebagai cermin jiwa. Langit tak pernah bertanya, mengapa kita rapuh, ia cukup menjadi biru, dan sesekali menangis tanpa maksud. Aku berjalan tanpa peta, tapi langkahku diiringi oleh bisik yang tak bersuara. Sebuah tenang yang dalam, lebih dalam dari takut atau rindu. Di sana keindahan bukan rupa melainkan rasa yang pulang tanpa perlu ditemukan. Kesimpulannya, sunyi yang menyala adalah puisi tentang kecantikan batin dan kesadaran spiritual. Ia mengajak kita untuk menemukan kedamaian dalam sunyi dan menyadari bahwa keindahan hidup bukan soal mencari keluar, tetapi pulang ke dalam tanpa kebisingan, tanpa tuntutan, hanya kehadiran yang utuh dan jujur. Sekian ya. Indah sekali anak-anak. Oke. Oke, untuk kelompok terakhir silakan maju. Oke, nah Wisnu, apa nih judulnya? Sementara jadi selamanya. Oke. Silakan. Sementara jadi selamanya. Kau datang tak dengan gempita, hanya diam yang terasa lama. Dan hangat di matamu aku belajar bahwa pulang tidak selalu tentang tempat. Aku tak tahu akhir cerita, tapi yang jelas detik ini aku ingin selamanya tertinggal di sela tawa yang sederhana. Mau versi yang lebih patah hati atau lebih puitis? Bisa aku buatkan juga. Tunggu. Maknanya apa nih? Pesan yang disampaikan dalam puisi ini apa? Maknanya itu lebih ke apa namanya? Itu apa? Apa ya, Mas? Aku tuh nggak bisa memaknainya apa ini. Lebih ke ya apa ya? Sosoknya aja. Sosok yang ingin kamu tuangkan. Menggambarkan sosok. Apakah ini untuk kekasih kamu? Gitu ya? Harus gitu? Tidak harus, tapi bisa juga. Ya. Oke. Tidak harus. Bapak persilakan. Beri hapus dong untuk momen terakhir. Oke anak-anak, terima kasih banget karena tadi dari 3 kelompok ini benar-benar membawakan puisi yang sangat indah menurut Bapak. Oke, Bapak akan menjelaskan puisi, biar adil dong kalian bikin, Bapak juga harus bikin. Ini judulnya adalah Mawujud. Jadi, ini bacanya ya. Mencintai angin, harus mencintai angin, akan mewujud badai. Mencintai api, akan mewujud kobar. Mencintai air, akan mewujud ombak. Mencintai tanah, akan mewujud gempa. Mencintaimu, akan mewujud hamba. Jadi ini puisi Bapak ini unsurnya memadukan antara spiritual dan kisah cinta.
Jadi ini adalah mawujud. Mawujud ini diserap dari bahasa Arab, wujud yang berarti ada. Karena Tuhan itu ada. Yang kedua, kalian menyadari tidak? Di sini ada 4 unsur kehidupan atau dalam konsep spiritual, yaitu ada angin, api, air, tanah. Dan terakhir ini aku sebagai pancernya, pusatnya. Jadi mencintai angin akan mewujud badai, maksudnya adalah ketika aku mencintaimu dan cinta itu tidak aku lekatkan dengan kamu, tapi atas dasar aku mencintaimu sebagaimana Tuhan mencintaiku, aku mencintaimu atas Allah atau Tuhan, itu cintaku bisa sangat besar sekali. Bahkan air pun bisa menjadi badai. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke ya, seperti itu puisinya yang Bapak sampaikan. Dan Bapak ada kabar gembira nih. Ini sekaligus untuk PR untuk anak-anak. Tidak gembira Pak ini. Berhubung bentar lagi adalah ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, Indonesia Raya, Bapak menugaskan kepada kalian selama 2 minggu ke depan ini, buatlah puisi dengan tema kemerdekaan. Jadi nanti puisi yang terbaik dari kalian akan Bapak ikut sertakan dalam lomba baca puisi setingkat Provinsi Sumatera Barat. Oke, demikianlah anak-anak. Jadi puisi itu bukan hanya sekedar kata yang mengandung keindahan diksi, tapi juga mengandung banyak makna, seperti ungkapan kerinduan dengan kekasih, dengan sang pencipta, atau sebagai pengingat dan kritik sosial. Semoga dengan mata pelajaran ini bisa saling menumbuhkan tidak hanya kalian, tetapi Bapak juga untuk lebih menghargai bahasa kita, bahasa Indonesia, dan menjunjung tinggi sebagai salah satu pilar dalam Sumpah Pemuda, bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita akhiri, silakan Evita untuk memimpin doa kembali sebelum kita pulang. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan hidup kita masing-masing. Berdoa, silakan. Cukup. Baik, terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan dan Bapak akhiri selamat pagi.